Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. POV Garda. Aku rasa percuma menugaskan para anak buahku. Mereka sama sekali tidak becus. Menangkap Sophie saja tidak bisa. Ini sudah sebulan lebih dan Sophie juga belum aku temukan. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Tok tok tok. Kulihat sekilas di pintu, tapi aku langsung berpaling karena pasti anak buahku. Dengan banyak laporan-laporan tanpa hasil hanya membuat tensiku semakin naik saja. Masuk. Klek. Tuan, Nona Amelia masih memaksa ingin bertemu dengan Tuan. Usir dia. Tapi Tuan, anak kecil yang bersamanya sepertinya tidak baik-baik saja. Telingaku semakin panas mendengar celotehan anak buahku. Aku langsung meradang dan melangkah keluar menemui Amelia. Ya, wanita yang sudah berani menipuku mentah-mentah. Di halaman depan, kulihat Amelia berdiri sambil memeluk putrinya, putri yang ia klaim sebagai anakku. Yang benar saja, dari awal aku sudah ragu mengapa dia pergi begitu saja dan datang-datang membawa anak. Dan bodohnya aku malah merasa dilema waktu itu. Sudah bagus aku tidak menjeratmu dalam kasus hukum, jadi jangan pernah menemuiku lagi. Ucapku pada Amelia, aku tidak ingin melihat wajahnya lagi, meskipun wajah itu adalah wajah yang selama ini aku rindukan. Aku muak dengan wanita tersebut karena dia hanya datang dengan jutaan dusta. Hasil DNA yang aku lakukan mengatakan Messi bukan putriku. Lalu putri siapa? Berani sekali Amelia muncul dan mengatakan itu anakku. Aku rasa dia menjadi kurang waras. Mas, panggil Amelia dengan tatapan senduh. Bahkan aku bisa melihat air mata buayanya dengan jelas. Kamu tidak dengar kata-kataku, Mel? Terpaksa aku bersikap tegas sebab di antara kami memang sudah tidak ada apa-apa lagi. Sebulan ini kepalaku hanya dipenuhi Sophie. Gadis nakal itu terus memenuhi otakku, membuatku tidak bisa tidur dengan tenang. Hingga aku butuh obat bila ingin tidur untuk istirahat. Kamu hebat, Sof. Sudah berhasil mengacaukan hidupku. Ambil ini dan tolong tinggalkan kota ini jauh-jauh. Aku lempar selembar cek dengan nominal lumayan untuk wanita dari masa laluku itu. Papa, Messi menangis dan malah memeluk erat tubuhku. Astaga, kalian berdua hanya membuatku tambah pusing. Tolong bawa dia pergi juga, katakan padanya, aku bukan ayahnya. Pintaku pada Amelia dengan tegas. Amelia malah berjongkok, ia kemudian menangis, meminta maaf atas pengkhianatan di masa lalu. Aku salah, maafkan aku. Tidak bisakah kita perbaiki dari awal? Aku akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aku janji. Kata-kata Amelia sama sekali tidak menggetarkan hatiku. Yang ada ketika aku menatap wajah Amelia, bayang-bayang Sophie muncul dalam benakku. Astaga, gadis itu benar-benar membuatku sangat khawatir. Apalagi mama dan papa tidak tahu keberadaannya. Bahkan transaksi banking pun sudah tidak ada lagi. Hal ini semakin membuatku sakit kepala. Tap, tap, tap. Kulihat dari jauh salah satu anak buahku mendekat dengan wajah terburu-buru. Semoga ada kabar baik. Tuan, Mel, tolong tinggalkan tempat ini. Pintaku dan aku berbalik. Ingin berbicara hal penting dengan orangku. Mas, suara Amelia kembali memanggil. Sepertinya ia tidak mau pergi dari rumahku. Buk, Amelia malah memeluk tubuhku dari belakang. Sungguh ia membuatku semakin geram. Aku minta maaf, beri aku kesempatan lagi. Aku akan perbaiki semuanya. Amelia memeluk erat sambil hujan tangis. Tapi hatiku sama sekali tidak luluh. Kehilangan Amelia sekali cukup membuat duniaku hancur. Tidak mau kembali rapuh, aku berbalik, melepaskan lengan yang memeluk dengan erat tersebut. Selama aku bicara baik-baik, maka dengarkan.
Kucengkram kedua bahu Amelia. Kutatap tajam bola matanya agar dia paham bahwa rasaku padanya benar-benar sudah hambar dan pudar. Kulihat Amelia menggeleng sembari terisak. Mungkin dia menyesal, tapi semua sudah terlambat. Kulepas tanganku dan melangkah meninggalkan Amelia beserta anak yang semula diklaim sebagai buah hatiku. "Mas!" Samar-samar masih kudengar teriakan Amelia. Sepertinya anak buahku sudah membawanya paksa meninggalkan rumah ini. Sekarang aku sudah duduk di meja kerjaku, di dalam ruangan yang aku pakai untuk memutar video pernikahanku bersama Sophie. Jika aku merindukan gadis bandel itu, tinggal aku putar berkali-kali, meski kadang membuatnya semakin kesal. "Katakan," ucapku pada salah satu anak buahku yang kini sudah duduk tepat di depanku. "Ini, Tuan." Aku melirik selembar foto. "Sophie," gumamku lirih. "Di mana ini?" Tanyaku lagi. Ada rasa senang tapi juga cemas. Kenapa Sophie berbaring lemah di sebuah ruangan dan sepertinya ini di sebuah rumah sakit kecil? Nona Sophie ada di rumah sakit daerah di kawasan Golang-Galung, daerah pegunungan yang terpencil, Tuan. Mendengar penjelasan anak buahku, aku hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. "Siapkan semuanya, bawa orang-orang yang cukup. Aku tidak mau dia kabur lagi," ucapku sambil mengepalkan tangan. "Baik, Tuan." Setelah anak buahku pergi, aku melihat wajah Sophie yang ditutup selang oksigen. Astaga, ada apa denganmu, Sophie? 1 jam kemudian, sebuah helikopter mendarat di atas atap rumah. Kali ini aku ingin menangkapnya sendiri. Sepanjang perjalanan, aku terus berpikir, kenapa Sophie sampai dirawat di rumah sakit? Apalagi informasi dari anak buahku tidak komplit. Sepanjang jalan, aku terus merasa penasaran. Hari sudah petang, aku tidak sabar untuk bertemu Sophie, tapi kami harus beristirahat sebentar. Sophie pergi terlalu jauh, membuatku harus menempuh perjalanan yang cukup membuatku tidak sabaran. Entah berapa kali aku marah pada pilot serta para anak buahku yang aku rasa sangat lamban. Kalau tidak mengingat lokasi yang sulit dijangkau, harusnya aku bawa jet pribadi untuk menjemput Sophie. Sayang, lokasinya sama sekali tidak mendukung. Mungkin karena lelah, tiba-tiba aku tertidur dan baru bangun saat heli berhenti di tengah-tengah lapangan yang ada di salah satu tempat, entah di mana. Yang pasti ini pasti sangat pelosok karena sinyal ponselku saja tidak muncul. "Tuan, helikopter hanya bisa mengantar sampai di sini." Aku mengangguk dan sudah mengerti tanpa dijelaskan. Entah anak buahku dapat dari mana, yang jelas mereka sesaat kemudian muncul dengan sebuah mobil pick-up. Dalam hati aku bertanya, apa tidak ada mobil lain? Karena malam semakin larut, aku pun naik mobil yang suaranya seperti Senin Kemis tersebut. Ia seolah mengeluh saat berada di tanjakan. 3 jam kemudian, akhirnya setelah melewati bukit dan lembah, mataku bisa melihat bangunan besar kembali. Meski tidak sebesar rumah sakit di kota, yakin Sophie masih di sini, aku langsung lari ke ruang informasi. "Pasien atas nama Sophie Klana Ayunda," ucapku sambil ngos-ngosan. Perawat yang jaga malam itu malah menatapku aneh dan wajahnya seperti curiga padaku, apalagi anak buahku semua ikut masuk ke dalam. "Aku suaminya," ucapku meyakinkan. Barulah perawat itu berbicara. "Kamar Semeru nomor 8. Tidak menunggu waktu, aku kembali berlari. Saat semua anak buahku juga ikut, seketika aku berhenti, mengerem kakiku lalu berbalik. "Kalian tetap di sini, jaga di luar." Semua langsung mengangguk. Aku menata hati kembali, apalagi saat kulihat tulisan ruang Semeru nomor 8. Klek, ya Tuhan, gadis nakal ini. Kakiku terasa lemas begitu melihat Sophie dengan keadaan seperti ini. Dadaku tiba-tiba terasa sesak.